Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dims. Nah, di video kali ini gue itu mau review sebuah gaming peripheral dari brand Corsair, yaitu Virtuoso RGB Wireless. Ya, headset ini itu menggunakan konektivitas wireless, jadi sudah nggak ada kabel-kabelan lagi kalau kalian lagi pakai. Kecuali untuk charging dia masih pakai kabel. Nah, jadi kalian penasaran kan headset apa yang akan gue review kali ini? Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, kita intro dulu. Ini adalah sebuah headset yang menurut gue cukup premium banget dari brand Corsair. Nah, ini juga ternyata peminatnya cukup banyak, padahal headset ini harganya itu cukup mahal di kisaran 3 jutaan ke bawah. Nah, biasanya orang-orang Indonesia itu lebih banyak kaum mendang-mending. Ya, contohnya kayak, gue punya budget 3 jutaan, mending gue pilih brand yang ini deh, atau yang ini, dan mereka pastinya banding-bandingin satu sama yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau kayak gitu ya, misalkan ya sebenarnya selera kalian masing-masing aja. Tapi, selera orang yang beli headset ini, itu seleranya pastinya bagus banget dan berkelas. Nah, kalau punya budget segitu, gue juga bakalan pilih headset ini ya. Dan nggak perlu pikir panjang lagi, apalagi gaming peripheral kalian itu semuanya dari brand Corsair. Pastinya pengen satu set semuanya dari Corsair juga. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi gue, sebuah headset wireless dari brand Corsair. Nah, kalau dari segi penampilan boxnya itu udah kelihatan ya, kalau headset ini itu premium banget. Untuk kelengkapannya ada sebuah headset Virtuoso Wireless, ada manual book, charging cable, ada sebuah USB dongle transmitternya, terus juga mikrofon dan audio jack 3,5 mm. Sekarang kita bahas dari penampilan desainnya. Nah, untuk headbandnya ini sih cukup standar kalau menurut gua ya. Dia ini juga tebel, terus juga empuk banget. Kalau kalian pegang ini nyaman sih, parah banget. Jadi kalau untuk di kepala kalian pada saat berlama-lama pakai headset ini, di bagian headbandnya atau di bagian kepala kalian, itu nggak gampang sakit. Dan juga ini dilapisi oleh kulit ya, untuk di bagian headbandnya ini yang berwarna hitam. Terus di sampingnya ini juga ada tulisan Corsair dengan fontnya itu kalem banget yang berwarna silver. Terus juga untuk di bagian gagangnya ini juga berwarna gunmetal dengan sentuhan chrome. Nah, jadi menambah kesan mewah. Dan juga headset ini itu bisa di adjustment untuk ketinggiannya dan juga ada ukuran untuk ketinggiannya. Jadi kalian bisa menyesuaikan untuk kanan dan kirinya. Jadi bisa menyesuaikan kalian untuk di masing-masing ukuran kepala ya. Dan ini juga bisa dilipat seperti ini. Nah, jadi kalau kalian lagi nggak pakai, terus dipajang, itu bakalan keren banget pastinya untuk di setup kalian. Kalau di bagian tengahnya ini ada logo Corsair yang bisa nyala-nyala, atau kita bisa bilang ada RGB-nya. Nah, jajaran headset dari Corsair yang memakai RGB itu sebenarnya ada dua untuk saat ini. Itu seri Virtuoso dan juga seri Elite. Dan RGB-nya itu hanya di bagian logonya aja. Nah, mungkin Corsair itu sendiri merancang sebuah headset dengan desain yang mewah dan berkelas, tapi tidak mau ada RGB-RGB-an sebenarnya ya. Itu awalnya. Mungkin karena di zaman sekarang no RGB, no party. Ya mau nggak mau pastinya mengikuti perkembangan zaman si Corsair ini dengan menambahkan sebuah RGB di jajaran headset mereka. Komentar gue tentang RGB di headset dari Corsair ini ya, yang ada di sini, itu sendiri sebenarnya keren banget sebenarnya ya, dan nggak kelihatan norak. Mereka itu juga mendesain sebuah headset dengan tampilan yang kalem, mewah, dan juga RGB-nya itu nggak kelihatan norak. Kalau di bagian RGB-nya, ini sebenarnya jarang banget untuk terekspos pada saat kalian tuh merekam sebuah video ya, ataupun kalian lagi main game, kecuali pada saat kalian streaming atau kalian lagi pajang, itu pastinya bakalan terlihat. Nah, selain itu di bagian tengahnya ini pun berwarna hitam glossy, tapi ini masih di stikerin ya. Gua buka terlebih dahulu untuk stikernya. Oke, satu lagi. Ya, seperti ini.
Cuma yang glossy itu pastinya akan meninggalkan bekas tangan. Nah, kalau kalian pegang itu pasti meninggalkan bekas. Jadi harus rajin-rajin bersihin aja sih sebenarnya ya. Selanjutnya kita bahas untuk di bagian kontrol dan juga fitur-fiturnya. Kalau di bagian kanan itu juga kalian lihat ya, di sini ada wireless atau wired mode. Nah, jadi kalau di bagian USB mode, dia bakalan ke kabel audio jack 3,5 mm tadi. Nah, kalau kita pindahin lagi, itu akan berpindah ke mode wireless tanpa kabel. Dan langsung RGB-nya menyala seperti ini. Untuk konektivitas ke PC atau ke laptop kalian, itu wajib banget memakai USB yang sudah disediakan oleh Corsair-nya. Jadi tinggal plug and play aja. Nah, jadi sebenarnya itu mudah banget untuk konektivitasnya. Tanpa perlu yang namanya kalian itu harus download driver, terus juga harus install segala. Nah, headset ini sudah compatible dengan PC, laptop, ataupun PS4 kalian. Itu juga bisa, namun sayangnya ini belum bisa untuk ke handphone. Sebenarnya market headset dari Virtuoso ini itu hanya untuk ke PC dan juga konsol aja. Kalau kalian mau pakai untuk handphone, itu sebenarnya ada lagi pilihan kayak headset HS70 Bluetooth. Itu dari Corsair. Nah, jadi kalian bisa cek aja reviewnya, itu gue udah pernah review ya. Nah, kalian klik aja videonya di atas. Selanjutnya ada volume control ya, dengan cara naik dan turunkan untuk di bagian kirinya. Setelah itu juga ada charging port dengan USB Type-C. Jadi headset ini itu memiliki daya tahan baterainya hingga 20 jam. Jika baterainya ini full, di bawahnya itu ada lagi yang namanya LED indikator yang menandakan status dari baterainya. Kalau hijau itu high, kalau orange itu medium, kalau merah itu baterainya sudah low. Tandanya kalian harus charging headsetnya. Jadi cukup oke juga sih adanya LED indikator. Jadi sudah mau habis itu udah ketahuan ya status baterainya. Jadi kalian tinggal charging aja. Selanjutnya tadi ada mode wired dengan menggunakan kabel universalnya itu 3,5 mm. Terus juga lanjut ya, di sini yang terakhir ada micro USB. Itu sebenarnya port untuk mikrofon. Jadi mikrofonnya ini sudah detachable atau dilepas pasang. Jadi kalau kalian tidak menggunakannya, kalian tinggal dilepas aja. Nah, kalau kalian menggunakannya, itu kalian tinggal dipasangin dengan mikrofon bawaan dari Corsair ini. Dia akan menandakan LED indikator di bagian ujungnya ini yang berwarna merah. Mikrofon ini juga memiliki satu tombol mute ya. Jadi kalau kalian lagi nggak pengen ngobrol di Discord, itu kalian tinggal tekan aja tombol mute-nya. Untuk beratnya ini hanya 330 gram, jadi cukup ringan untuk seukuran headset wireless. Nah, kalau untuk di bagian earpads-nya ini empuk banget. Apalagi orang-orang yang berkacamata itu juga nggak bikin ganggu pada saat kalian menggunakannya. Dan juga nggak bikin pegel di telinga kalian dalam jangka waktu yang cukup lama. Apalagi kalau untuk gagangnya ini juga kuat dan fleksibel banget, jadi itu pas ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal kualitas suaranya, itu kayak gimana sih? Ya kalau kalian denger, ini adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon Virtuoso RGB dari Corsair ini. Nah, ini adalah suara yang dihasilkannya. Gimana menurut kalian? Tapi kalau menurut gue sih, ini suaranya udah cukup bagus banget dan jernih. Jadi kalau menurut gue ini salah satu pilihan yang cocok banget bagi kalian yang tidak memiliki mikrofon eksternal. Jadi kalian bisa memanfaatkan mikrofon dari Virtuoso RGB ini. Nah, jadi satu lagi reminder untuk kalian ya, kalau kalian mau pakai mikrofon ini, kalian wajib banget colok ke USB 3.1 ya. Jadi jangan colok ke USB 2.0 ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah suara yang dihasilkan dari mikrofon Virtuoso RGB wireless ini, tapi gue nyolokin ke USB 2.0. Jadi suaranya agak kresek-kresek seperti ini dan jelek. Nah, jadi seperti itulah suaranya. Nah, kalau kalian colok ke USB 2.0, suaranya bakalan kresek-kresek seperti itu yang bisa dibilang kurang bagus. Nah, jadi disarankan dan diwajibkan itu kalian harus wajib colok ke USB 3.1 itu, jadi suaranya bagus dan jernih seperti ini. Jadi bukan perkara mikrofonnya rusak. Jadi pada awalnya gue pikir itu adalah mikrofonnya ini rusak, tapi setelah gue pindahin ke USB 3.1 itu suaranya malah jernih. Jadi untuk perkara USB aja sih, jadi kalian harus perhatikan itu. Corsair itu sendiri mengklaim headset Virtuoso ini memiliki low latency hingga 1 millisecond. Nah, jadi yang dimana itu delay-nya benar-benar kecil banget. Nah, apalagi kalau untuk bermain game FPS kayak PUBG Steam,
Valorant, CSGO, ataupun COD Warzone yang wajib banget dengerin step-step musuh di sekitar. Jadi kalau lagi pakai headset ini, dengan suara-suara sekitar itu terdengar sangatlah jelas. Kalian juga bisa mengatur untuk profil suara dari headset ini lewat IQ. Tapi gue sih cukup pilih standar-standar aja, nggak perlu lagi atur-atur lewat software. Ya sebenarnya tergantung dari kalian sendiri sih, sebenarnya mau atur kayak gimana. Headset ini itu juga sudah compatible dengan surround sound 7.1 yang membuatnya suaranya itu semakin oke. Tapi nggak cuma profil suara aja, ya ini juga bisa mengganti RGB lewat software IQ. Nah, tadi ada review gue mengenai headset dari Corsair Virtuoso RGB Wireless. Kesimpulannya menurut gue ini worth it banget kalau kalian pilih headset ini, karena dia ini memiliki konektivitas wireless, daya tahan baterainya itu juga cukup hemat, ada RGB, bisa kalian ganti-ganti untuk profile equalizer-nya. Apalagi ini desainnya menurut gue cukup mewah banget ya. Dan yang terakhir ini untuk harganya. Virtuoso RGB ini dibanderol di harga Rp2.599.000. Tersedia untuk warna hitam dan juga yang warnanya putih itu juga ada, jadi bisa menyesuaikan dengan selera kalian. Nah oke, mungkin review gue mengenai Corsair ini cukup sekian aja. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian. Gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.